Pembagian bentuk aljabar. Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Contoh, 42X berpangkat 7, Y berpangkat 8Z dibagi 14X berpangkat 3, Y berpangkat 2. Ini masing-masingnya kita bagi. Ya, bisa kita bagiin ke bawah. 42X pangkat 7, Y pangkat 8Z dibagi per 14X pangkat 3, Y pangkat 2. Masing-masing kita bagi 42 dibagi 14, X pangkat 7 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2, kemudian Z dibagi 1, karena penyebut Z di sini 1. Hasilnya 42 dibagi 14 adalah 3, 7 dikurang 3, 4, 8 dikurang 2, 6, dan Z. Soal yang kedua, ini pembagian suku banyak dengan suku 2. Ya, kita tidak bisa langsung bagi ke samping ke bawah, tapi kita bisa pakai pembagian ke samping. Ya, pembagian ke samping, perhatikan. X kuadrat dikurang 14X ditambah 32 dibagi dengan X kurang 4. Langkah pertama, bagi suku pertama ini dengan suku pertama pembagi. Berarti X kuadrat dibagi dengan X. Hasilnya adalah X. Ya, X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Langkah selanjutnya, hasilnya ini dikali kembali dengan pembagi. Berarti X dikali X, hasilnya X kuadrat. X dikali negatif 4, hasilnya negatif 4X. Ini kita proses dengan pengurangan. X kuadrat dikurang X kuadrat 0, negatif 14X dikurang negatif 4X, hasilnya adalah negatif 10X. 32 dikurang 0, hasilnya 32. Masih ada X, berarti kita harus ulang seperti langkah pertama tadi. Negatif 10X dibagi X, hasilnya adalah negatif 10. Negatif 10 dikali dengan X, negatif 10 dikali negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 10X ditambah 40. Kita proses lagi dengan pengurangan. Maka negatif 10X dikurang negatif 10X, hasilnya adalah 0. 32 dikurang 40, hasilnya negatif 8. Ini tidak ada lagi variabel, maka tidak bisa lagi dibagi. Negatif 8 merupakan sisa pembagian ini. Sehingga X kuadrat dikurang 14X ditambah 32 dibagi X kurang 4, hasilnya adalah X dikurang 10, sisanya negatif 8. Yang ketiga, pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Ini sudah ingat ya tentang pemangkatan bilangan. Sekarang pemangkatan pada bentuk aljabar. Dalam pemangkatan aljabar perlu dibedakan pengertian-pengertian berikut. Perhatikan, bentuk 5P kuadrat dengan 5P dikuadratkan. 5P kuadrat artinya 5 kali P dikali P. Dan 5P dikuadratkan itu artinya 5P dikali 5P. 5P dikali 5P hasilnya 25P kuadrat.
Sedangkan ini hasilnya 5P kuadrat. Berarti 5P kuadrat tidak sama dengan 5P dikuadratkan. Yang kedua, bentuk negatif 5P dikuadratkan dengan negatif 5P dikuadratkan. Ini perhatikan penulisannya. Negatif 5P dikuadratkan, ini negatifnya tidak dikuadratkan, tapi yang dikuadratkan adalah 5P kali 5P. Jadi 5P kali 5P hasilnya 25P kuadrat. Ini negatif, berarti dia negatif 25P kuadrat. Sedangkan ini negatif 5P yang dikuadratkan, ini artinya kita tahu negatif 5P dikali negatif 5P. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 25P kuadrat. Perhatikan negatif, perhatikan penulisannya, negatif 5P dikuadratkan tidak sama dengan negatif 5P dikuadratkan seperti ini. Kemudian pengkuadratan suku 2. Pertama adalah A ditambah B kuadrat. Kita bisa langsung menentukan A ditambah B kuadrat, tidak perlu kita uraikan, namun kita cukup menyelesaikannya dengan menggunakan rumus, di mana A tambah B dikuadratkan ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 kali A dikali B ditambah B kuadrat. Begitu juga untuk selisih. Ini selisih 2 kuadrat. A dikurang B dikuadratkan. Ini sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Jadi antara penjumlahan dengan pengurangan berbeda di tanda hubung suku tengahnya. Kalau positif berarti tanda hubungnya positif. Kalau dia selisih berarti tanda hubungnya juga selisih di sini. Sekarang kita akan melihat pemangkatan suku 2 dengan menggunakan segi 3 Pascal. Ini segi 3 Pascal. Ini kemarin kita juga sudah mempelajarinya untuk himpunan. Sekarang segi 3 Pascal kita akan gunakan untuk pemangkatan suku 2. Perhatikan baris ini. Ini untuk A ditambah B berpangkat 1 dan A kurang B berpangkat 1. Sedangkan baris ini untuk A ditambah B berpangkat 2 dan A kurang B berpangkat 2. Untuk A tambah B kuadrat dan A kurang B kuadrat. Perhatikan ke sini. A tambah B kuadrat sama dengan 1 kali A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah 1B kuadrat. Ini 1, 2, 1. Ini kita dapatkan dari sini. 1, 2, 1. Begitu juga untuk selisih. Selisih kuadrat berarti 1 A kuadrat ditambah 2 kali A kali negatif B ditambah 1 kali negatif B kuadrat. Baris ketiga ini untuk A tambah B berpangkat 3 dan A kurang B berpangkat 3. Ini A tambah B berpangkat 3, ini koefisiennya 1, 3, 3, 1. Dari sini 1, 3, 3, 1. Kemudian variabelnya ini A berpangkat 3, A berpangkat 2B, AB pangkat 2, kemudian B pangkat 3. Perhatikan, A-nya mulai dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan 0. Sedangkan untuk B itu mulai dari 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Diperhatikan. Kemudian A kurang B pangkat 3 sama 1, 3, 3, 1. Tinggal A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, dan 0.
Sedangkan B mulai dari negatif. Negatif B pangkat 1, negatif B pangkat 2, dan negatif B pangkat 3. Begitu untuk yang berpangkat 4, A tambah B pangkat 4, dan A kurang B berpangkat 4. Uraiannya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Ini dari sini. 1, 4, 6, 4, 1. Berarti A-nya dimulai dari pangkat 4 sampai pangkat 0. Berarti A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, dan A pangkat 0. Sedangkan B dimulai dari B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, dan B pangkat 4. Di sini kita bisa menguraikan pemangkatan suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Contoh, yang pertama negatif 4P pangkat 3, Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Pertama kita uraikan pengertiannya. Ya, berarti negatif 4P pangkat 3, Q pangkat 2 kali negatif 4P pangkat 3, Q pangkat 2 dikali negatif 4P pangkat 3, Q pangkat 2. Maka hasilnya adalah negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, negatif 64, P pangkat 9, Q pangkat 6. Kita juga bisa mencarinya dengan cara kedua, yaitu masing-masingnya kita pangkatkan. Negatif 4 dipangkat 3, P pangkat 3 dipangkatkan 3, Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya sama, yaitu negatif 64P pangkat 9, Q pangkat 6. Soal yang kedua, negatif 7A pangkat 2 dikuadratkan. Kita bisa menguraikan. Hasilnya adalah 49A pangkat 4 atau negatif 7 dikuadratkan kali A kuadrat dikuadratkan. Berarti 49A pangkat 4. Jadi caranya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Soal yang ketiga, 2P pangkat 3 ditambah 15 dipangkatkan 2. Sama dengan, ini rumusnya ingat dulu. Ini bentuknya A tambah B dikuadratkan. Rumusnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti A-nya adalah 2P pangkat 3, B-nya adalah 15. A kuadrat berarti 2P pangkat 3 dipangkatkan 2. 2AB berarti 2-nya tetap, A-nya 2P pangkat 3, B-nya adalah 15. Ditambah B kuadrat, B adalah 15, berarti 15 kuadrat. Kita selesaikan. 2P pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 2-nya pangkat 2, P pangkat 3 juga dipangkatkan 2. Hasilnya 4P berpangkat 6. 2 dikali 2 dikali 15, hasilnya 60, P pangkat 3. 15 kuadrat, hasilnya 225. Jadi 2P pangkat 3 ditambah 15 dikuadratkan, hasilnya adalah 4P pangkat 6 ditambah 60P pangkat 3 ditambah 225. Baik, soal yang keempat. 4M ditambah 1/M dikuadratkan. Ingat, kita pakai rumusnya tetap A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi A kuadrat M kuadrat 4M dikuadratkan. Di sini A-nya 4M, B-nya 1/M. Maka hasilnya adalah 4M kuadrat ditambah 2 kali 4M kali 1/M ditambah 1/M dikuadratkan. Ini masih bisa kita sederhanakan.
M dibagi M hasilnya 1, maka 4M dikuadratkan 16M kuadrat, 2 kali 4 8. M bagi M 1 berarti 8 kali 1 8. 1 per M dikuadratkan berarti 1 kuadrat 1, M kuadrat ya, hasilnya M kuadrat. Maka 4M ditambah 1 per M dikuadratkan, hasilnya adalah 16M kuadrat ditambah 8 ditambah 1 per M kuadrat. Untuk materi aljabar ya, kita cukup sampai di sini pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Semoga apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.